Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ya, Siang, sehat Bu. semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Kita memang harus lebih waspada, lebih bisa memperhatikan diri kita, jangan sampai kita capek karena imunitas kita juga mempengaruhi kesehatan. Gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita kembali ya dengan tema yang berbeda, yaitu kita akan bahas mengenai pembelajaran IPS dengan penerapan CTL. Ya, sebelum masuk ke perkuliahan, saya absen dulu untuk presensi hari ini. Oke, sebentar. Ya, Mbak Ulan. Mbak Ulan hadir ya. Mbak Agustina. Mbak Agustina. Hadir, Bu. Ya. Mbak Aisyah Ramadhani. Hadir, Bu. Mbak Alkoma. Hadir, Bu. Mbak Dewi Fitriana. Hadir, Bu. Mbak Dwidian. Dwidian belum masuk ya? Hadir, Bu. Oh ya. Kemudian Mbak Eki izin, Mbak Elsa. Mbak Elsa belum masuk. Mas Fahmi. Hadir, Bu. Ya. Mbak Vina. Hadir, Bu. Mbak Fitri. Belum masuk. Mas Harsono. Hadir, Bu. Ya. Mbak Indah. Baru masuk ini Mbak Indah. Mbak Kanaya. Hadir, Bu. Ya. Mbak Mega Lorenza. Hadir, Bu. Ya, Mbak Indah sudah masuk, Mbak Indah? Halo, Belum, Mbak Bu. Indah? Belum masuk, tadi sudah masuk kayaknya. Tadi Mbak Elsa sudah masuk, Bu. Oh, Mbak Elsa sudah masuk ya. Ya. Mbak Indah belum, Mbak Mega Lorenza sudah, Mbak Mega Ayu. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Mbak Nindya Rahmawati. Hadir, Bu. Mbak Nurul. Hadir, Bu. Mbak Puput. Hadir, Bu. Ya, suaranya kecil ya Mbak Puput ya. Mbak Ratna. Hadir, Bu. Mbak Rizky. Oh, Mbak Rizky Trimulyani izin. Mbak Rosmala. Hadir, Bu. Mbak Siti Fatimah. Hadir. Kemudian Mas Tafauzi. Mas Tafauzi. Tafan ya manggilnya ya. Belum masuk, Bu. Belum masuk ya, sebentar. Mbak Ulfa. Hadir, Bu. Oke. Mbak Suni. Mbak Suni. Belum. Mbak Kusuma. Hadir, Bu. Ya. Mbak Rindi. Hadir, Bu. Mbak Rizky. Mbak Rizky. Belum masuk. Mbak Septian.
Belum juga. Mas Yusuf. Hadir, Bu. Oke, sudah. Mas Tafauzi sudah masuk tapi nggak jadi. Oke, sudah saya absen. Hari ini ada 2 yang izin ya. Ada kepentingan lain dan yang lainnya mungkin akan menyusul. Setelah ini akan ada yang masuk kembali. Oke. Saya share dulu untuk materinya. Terlihat jelas? Terlihat. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Lihat, Bu. Oke, baik. Sebelum langsung masuk ke materi ya, kita ingat-ingat dulu materi yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pembelajaran IPS, seperti apa sih karakteristiknya dan sebagainya, ya kan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan bahas mengenai contoh dari pembelajaran yang bisa kita terapkan pada pembelajaran IPS. Ya. Pembelajaran IPS sama seperti pembelajaran-pembelajaran lainnya ya, di mana pembelajaran IPS itu memiliki karakteristik dari komponen pembelajaran IPS itu sendiri. Nah, pada pembelajaran IPS itu pembelajarannya karakternya adalah bermakna dan bernilai. Nah, maka dari itu kita sebagai guru perlu memahami bagaimana sih karakter setiap mata pelajaran, khususnya sekarang ini adalah pelajaran IPS. Agar apa? Agar kita bisa menentukan model atau strategi yang sekiranya bisa memenuhi tujuan dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus memahami berbagai macam jenis-jenis strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun teknik pembelajaran. Ya, mengingat materi yang lalu bahwa IPS itu karakteristiknya adalah pembelajaran yang sifatnya bermakna atau bernilai. Oke, masih ingat enggak apa yang dimaksud dengan pembelajaran IPS yang bermakna atau bernilai? Ada yang masih ingat? Atau lupa? Pembelajaran IPS itu pembelajaran yang bermakna atau bernilai. Masih ingat? Pembelajaran IPS itu bermakna dan bernilai karena pembelajaran IPS itu syarat akan pembelajaran tentang kehidupan sosial kita di dalam masyarakat. Oke. Karena apa? Yang dipelajari dalam pembelajaran IPS itu mengandung nilai atau makna yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Betul sekali menurut Mbak Kusuma ya. Oke. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Kalau saya seperti ini Bu, pembelajaran IPS itu bermakna dan bernilai itu seperti ini. Nah, siapa yang mempunyai ide atau pemikiran yang berbeda dari Mbak Kusuma atau mungkin akan melengkapi? Sama semua pendapatnya ya? Ya, oke. Tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang bermakna atau bernilai. Jadi apa yang dipelajari itu sebenarnya mencapai tujuan pembelajaran IPS yang mana harapannya pembelajaran IPS itu bisa memberikan wawasan bagi mereka untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika mempunyai masalah dalam hidup bermasyarakat, bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran IPS, pembelajaran yang bermakna. Nah, maka dari itu, seorang guru harus bisa memahami karakter dari pembelajarannya itu sendiri.
Nah, tadi sudah disinggung ya, salah satu karakter dari pembelajaran IPS adalah bermakna dan bernilai. Berarti strategi apa, ya kan? Strategi apa, metode apa yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Nah, ada banyak strategi, metode, kemudian model yang bisa diterapkan. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pembelajaran IPS dengan penerapan contextual learning atau CTL. Jadi teman-teman bisa menyebutnya pembelajaran kontekstual atau pembelajaran CTL. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, ada yang sudah pernah mendengar ataupun ada yang belum pernah mendengar sama sekali. Nah, di sini teman-teman yang sudah tahu bisa sharing dengan teman-teman yang lain, yang belum paham bisa lebih jelas lagi dengan adanya perkuliahan kali ini. Jadi ini adalah salah satu strategi pembelajaran ya yang bisa diterapkan oleh teman-teman dalam pembelajaran IPS di SD. Karena apa? Karena CTL ini ya itu pembelajaran yang membawa peserta didik dalam kehidupan nyata atau pengalaman nyata. Nah, itu gambaran umumnya tentang CTL. Oke, kita masuk pada pembahasannya ya. Oke. Dalam proses belajar mengajar, IPS selalu melibatkan siswa secara aktif untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir rasional, kritis, dan kreatif. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa dalam proses pembelajaran IPS itu guru harus melibatkan siswa. Jadi bukan lagi yang sifatnya adalah teacher center, ya. Jadi pendekatan pembelajaran itu ada teacher center, ada student center. Masih ingat ya? Teacher center itu artinya apa? Pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya, pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, mungkin banyak sekali guru-guru yang melakukan hal demikian. Nah, tetapi ya lebih bagus lagi ketika pembelajaran itu tidak difokuskan pada guru, tetapi lebih pada student center. Apa itu student center? Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Betul sekali, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi konsep dalam proses pembelajaran itu bisa diperoleh dari siswa itu sendiri, bukan dari gurunya. Ya, kalau misalkan guru memberikan materi seutuhnya, maka siswa akan pasif. Tetapi di sini, ya, siswalah yang harus kreatif, yang aktif sehingga bisa menemukan pengetahuannya sendiri. Ya, itu ya. Nah, dengan demikian guru hendaklah memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode ataupun teknik ya. Jadi, ketika kita mau memilih strategi, pendekatan, metode ataupun teknik itu tidak bisa asal-asalan ya, teman-teman ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah materinya, mata pelajarannya. Ya. Saya di IPS itu bisa menggunakan pembelajaran, misalkan di IPS itu jelajah alam, ya kita kemana-mana keluar gitu ya, dengan pembelajaran di lingkungan sekolah, tetapi mungkin itu tidak bisa diterapkan di mata pelajaran lainnya. Nah, itu ya, jadi kita perlu memperhatikan atau kita perlu memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan untuk menentukan strategi, pendekatan, metode, dan teknik. Nah, sehingga terciptalah pembelajaran yang inovatif. Oke. Pembelajaran yang inovatif itu pembelajaran yang bagaimana? Inovatif. Bervariasi. Bervariasi. Ada lagi? Kreatif. Kreatif.
selalu Kemudian, berkembang sesuai dengan perkembangan siswanya. oke, berarti di sini memperhatikan perkembangan dari siswa ya, karakteristik dari siswanya. Nah, yang disebutkan oleh teman-teman itu semuanya betul ya. Jadi pembelajaran inovatif, guru itu harus menggunakan sebuah metode, pendekatan, teknik, atau strategi, bahkan media pembelajaran yang sekiranya bisa apa? Menarik minat dari siswa itu sendiri. Mungkin teman-teman tidak teman-teman sering mendengar bahwa pembelajaran IPS itu pembelajaran yang membosankan. Ya enggak? Ya. Sering mengatakan bahwa pembelajaran IPS itu membosankan. Bahkan ketika kita membuat skripsi, ya kan, kemudian kita langsung menjudge bahwa pembelajaran IPS itu membosankan, menjenuhkan, ngantuki, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena cara gurunya itulah yang salah, gitu ya. Tidak bisa kita menyalahkan siswanya terus, tapi coba kita lihat bagaimana cara seorang guru dalam mengajar. Mungkin gurunya itu kurang interaktif dengan siswanya, ya kan? Sehingga guru itu hanya ngomong terus tanpa melihat kebutuhan dari siswa. Padahal harusnya seorang guru itu bisa memenuhi kebutuhan dari siswanya dengan berbagai karakteristik siswa. Nah, itulah. Guru perlu kreatif dan inovatif sehingga pembelajarannya bisa menyenangkan. Pernah mendengar kata pakem? Pakem itu adalah singkatan PAKEM. P adalah apa? Pembelajaran. Pembelajaran. Pakem, PA. A adalah Aktif. aktif. K Kreatif. kreatif. E Kreatif. Efektif. betul sekali. M Menyenangkan. iya, Mandiri. berarti apa itu? Bukan menyendiri ya. Mandiri. Oh, mandiri, bukan mandiri ya. Menyenangkan. Jadi pakem adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oke, teman-teman tentunya besok akan menjadi guru. Nah, kata-kata pakem ini akan sering diucapkan. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu bahwa ada yang namanya pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Berarti guru itu harus kreatif, sehingga akan tercapai pembelajaran yang disebut dengan pakem itu sendiri. Itu ya. Oke. Gitu. Sampai di sini penjelasan saya terlalu cepat atau sudah cukup pas? Sudah pas, Bu. Sudah pas, Bu. Ya. Selanjutnya. Oke. Nah, salah satu strategi pembelajaran yang bisa menciptakan pembelajaran yang efektif ya, itu adalah CTL, Contextual Teaching and Learning ya. Kalau di Indonesia sering kita sebut sebagai CTL ataupun juga pembelajaran kontekstual. Nah, apa itu pengertian dari CTL atau pembelajaran kontekstual? Di sini saya tampilkan beberapa teori dari para pakar. Yang pertama dari Nuhadi ya, menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa menurut Nuhadi ini pembelajaran kontekstual itu mendorong agar gurunya itu bisa membawa siswanya terhadap peristiwa nyata. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi teorinya itu bisa dikaitkan dengan dunia nyata. Menurut Johnson, CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna materi akademik dengan menghubungkan kehidupan keseharian mereka. Nah, harapannya dari Johnson ini, pembelajaran CTL itu bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari dari para peserta didik.
Ya, misalkan dalam berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar. Nah, kemudian kalau menurut Supriyono, merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa menerapkan pengetahuan yang diterima dalam kehidupan mereka. Nah, di sini menurut Supriyono ini, pengetahuan yang mereka peroleh itu adalah berasal dari pengalamannya sendiri. Gitu ya. Nah, semuanya itu berarti bisa dilihat bahwa pembelajaran CTL dari beberapa teori ini ya menekankan bahwa pembelajaran itu harus membawa siswa dalam peristiwa-peristiwa nyata atau pengalaman nyata bagi peserta didik. Nah, itu beberapa pengertian dari para ahli. Kemudian, ya, di sini ada 3 pilar dalam sistem CTL menurut Johnson. Ya, jadi ada 3 pilar. Ya. Yang pertama adalah mencerminkan sikap kesaling bergantungan. Nah, menurut teman-teman apa maksudnya prinsip kesaling bergantungan? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa yang dimaksud dengan prinsip kesaling bergantungan? Belum ada? Oke. Ada? Ada yang mencoba menjawab? Tidak apa-apa. Saya tidak akan menyalahkan ya. Hanya membetulkan gitu ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan prinsip kesaling bergantungan? Bergantung. Ya, bergantung itu enggak bergantung-gantung di atas ya. Ya, Mbak Aisyah nggak usah lihat ke atas, itu bergantung di atas apanya ya. Oke. Saling bergantungan berarti di sini bahwa setiap siswanya itu tergantung dengan siswa yang lain. Tergantungnya bagaimana? Setiap siswa itu tentu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki daya pikir yang berbeda-beda. Nah, setiap siswa tentu akan memberikan idenya. Nah, jadi tidak bisa hanya dalam satu sudut pandang ketika mau menyelesaikan masalah, tetapi perlu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, ini berarti kita itu harus saling bergantung dengan orang lain. Kita harus kerjasama dengan orang lain untuk sama-sama menyelesaikan masalah dengan berbagai sudut pandang. Contohnya, kalau ada masalah tentang orang sakit, kenapa dia bisa sakit? Kan tidak bisa kita lihat dari salah satu sudut pandang, tetapi harus dilihat dari berbagai sudut atau berbagai perspektif, sehingga kita bisa menjawab kenapa dia sakit. Gitu ya. Nah, akhirnya dengan berbagai pandangan dari orang, kita bisa menyelesaikan solusinya. Oh, biar tidak terjadi sakit bagaimana? Gitu. Itu yang dimaksud dengan prinsip kesaling bergantungan. Kemudian yang kedua, prinsip diferensiasi. Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapan? Apa yang dimaksud dengan prinsip diferensiasi? Coba jawab ya, Bu. Oke, Mbak Kusuma. Kalau menurut saya prinsip diferensiasi itu kayak ini, apa namanya? Kan di dalam kelas itu kan pasti kan siswa kan berbeda-beda. Nah, di situ mereka itu berusaha untuk menghormati, untuk saling toleransi antara perbedaan pendapat masing-masing, sehingga saat nanti perbedaan itu digabungkan, mereka akan menghasilkan suatu gagasan baru untuk sebuah pembelajaran. Oke, betul sekali ya. Jadi prinsip diferensiasi ini tadi berkesinambungan dengan saling bergantungan ya, karena kita setiap anak itu kan tentu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda.
sudut pandang yang berbeda-beda, solusi yang diberikan juga berbeda-beda. Nah, di sini berarti kita itu harus menghormati dari perbedaan itu sendiri. Tidak bisa kemudian si anak itu kekeh dengan pendapatnya, tetapi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan melihat berbagai sudut pandang dan mencari solusi terbaik. Ya, terbaik itu bukan berarti dari saya, tetapi bisa juga kombinasi dari berbagai solusi yang ditawarkan oleh sekelompok anak. Gitu. Kemudian CTL mencerminkan prinsip pengorganisasian diri. Pengorganisasian diri itu maksudnya bagaimana? Mengorganisasikan diri. Setiap orang tentu memiliki sebuah kemampuan yang berbeda-beda ya. Dia punya kemampuan yang berbeda-beda, dia punya minat yang berbeda-beda, dia punya mental yang berbeda-beda. Nah, di dalam CTL ini setiap anak itu harus bisa memanage dirinya sendiri. Saya itu yang pertama, saya harus berani memberikan pendapat. Kan tidak semua orang itu kan berani ya, tidak semua anak itu punya mental yang kuat. Nah, di CTL ini mereka mempunyai hak yang sama untuk memberikan pendapatnya. Kemudian selain dia menjadi berani untuk memberikan pendapatnya, dia juga harus bisa mengontrol diri bahwa tidak semua yang dia pikir itu adalah benar. Makanya perlu adanya prinsip diferensiasi tadi, yaitu menghargai pendapat dari orang lain. Nah, inilah 3 pilar dari sistem CTL tersebut. Jadi, dalam proses pelaksanaan CTL ada 3 hal. Yang pertama adalah prinsip kesaling bergantungan, bahwa kita tuh butuh pemikiran yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah, untuk memunculkan solusi. Solusi yang terbaik tentunya ya. Kemudian yang kedua, prinsip diferensiasi adalah bahwa kita itu harus bisa menghormati perbedaan pendapat yang ada. Dan yang ketiga, pengorganisasian diri, bahwa kita itu harus berani memberikan ide ataupun gagasan sesuai dengan pengalaman dari diri mereka masing-masing, dan juga harus menghargai pendapat orang lain. Nah, itu adalah pilar dari sistem CTL. Oke. Selanjutnya, landasan filosofi CTL ya. Bahwa dalam pembelajaran CTL itu adalah pembelajaran yang konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Ya, yang mana filosofi belajarnya itu menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri-sendiri. Maksudnya bagaimana? Nah, setiap anak itu tentunya pernah mengalami suatu hal, ya kan? Pengalaman-pengalaman. Misalkan tentang berinteraksi. Satu anak dengan anak yang lain, pengalaman interaksinya sama atau beda? Beda, Bu. Beda, beda-beda ya. Nah, dari pengalaman yang mereka peroleh, dari pengalaman yang mereka alami, tentu akan membentuk sebuah pemahaman atau konsep mereka masing-masing. Ya kan? Misalkan ada yang mengatakan bahwa ketika anak dengan orang tua itu selayaknya dengan teman. Ada yang seperti itu. Ya, sehingga kita berbicara itu bebas atau leluasa. Ada juga yang mengatakan bahwa interaksi antara anak dengan orang tua itu harus ada unggah-ungguhnya gitu kan. Ada nilainya yang mana si anak itu harus menghormati terhadap orang tua, sehingga cara berbicaranya atau komunikasinya harus berbeda. Nah, ada yang seperti itu. Nah, dari pengalaman yang berbeda itu tentunya akan membentuk sebuah konsep dari diri mereka masing-masing. Nah, dari konsep itulah yang nanti akan diterapkan dengan pembelajaran CTL. Jadi, konstruktivisme di sini mereka itu harus membangun pengetahuannya ya sesuai dengan apa yang sudah ada di benak mereka masing-masing.
Oke. Kemudian, apakah karakteristik dari CTL? Apa saja karakteristik dari CTL itu sendiri? Di sini saya bagi menjadi dua, secara umum dan dari teori, salah satu pakar, yaitu Sanjaya. Oke, secara umum ya, karakteristik dari CTL itu yang pertama tentu harus ada apa? Kerjasama, ya kan? Dari 3 pilar itu kan sudah terlihat ya. Salah satunya adalah apa? Dari pilar yang pertama tadi apa? Kesaling Tergantung. bergantungan, ya, ketergantungan. Nah, berarti dikatakan bahwa di sini ada ketergantungan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Berarti akan terbentuk sebuah kerja sama. Ya, jadi sistemnya di sini untuk CTL adalah dengan kerjasama. Yang kedua, saling menunjang. Tadi ya dari pilar yang pertama ketergantungan berarti saling menunjang antara satu siswa dengan siswa yang lain. Mungkin satu siswa itu memikirkan hal yang satu, yang satunya memikirkan hal yang lainnya, sehingga bisa dikolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Itu ya. Kemudian yang ketiga, menyenangkan, tidak membosankan. Kenapa bisa terjadi menyenangkan dan tidak membosankan? Karena di situ siswa diajak untuk berpikir kreatif, komunikasi dengan teman-teman sebayanya, belajar dengan menggunakan bahasa mereka, jadi mereka merasa lebih menyenangkan mungkin, Bu. Oke, terima kasih Mbak Kusuma. Yang lainnya, pembelajaran CTM di sini dikatakan menyenangkan dan tidak membosankan. Ada pendapat lain? Saya coba jawab, Ibu. Pembelajaran CTM itu menyenangkan, tidak membosankan. Mungkin seperti ini. Pada CTL itu guru menerapkan membuat pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga tidak hanya terpaku pada pembelajaran biasa, misalnya seperti ceramah seperti itu. Jadi anak-anak tidak merasa bosan sehingga merasa pembelajaran itu menyenangkan karena mereka bisa langsung mempelajari hal-hal yang disampaikan oleh guru secara langsung dengan mungkin diberi contoh. Misalnya saat belajar kegiatan pelajaran tentang kegiatan ekonomi, mereka diminta untuk mendata misalnya tetangga-tetangganya atau orang tuanya yang bekerja sebagai apa-apalah itu nanti termasuk kegiatan ekonomi apa seperti itu. Jadi anak-anak diminta untuk berperan aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Oke, lengkap sekali. Terima kasih Mbak Nurul ya. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Kusuma dan Mbak Nurul itu sudah saling melengkapi ya, paket komplit ya mereka. Jadi tambah komplit bahwa memang dalam pembelajaran CTL itu mereka tidak hanya dijejali materi, tetapi mereka akan dibawa langsung atau mengalami langsung materi yang sedang dibahas. Tadi sudah dicontohkan sama Mbak Nurul, contohnya kalau kita mau membahas tentang ekonomi. Nah, guru tidak kemudian menjelaskan satu persatu seperti apa perekonomian, jenis-jenis perekonomian atau jenis-jenis mata pencaharian gitu ya, atau jenis-jenis pekerjaan, tetapi siswa disuruh untuk mengidentifikasi sendiri, melakukan observasi sendiri di lingkungannya, misalkan seperti itu. Berarti mereka akan menemukan konsepnya dengan sendirinya, dengan mereka itu benar-benar mengalami apa yang sedang mereka cari. Nah, mendapatkan pengalaman secara langsung, gitu ya. Belajar dengan bergairah. Nah, biasanya kalau anak diberikan tugas seperti itu, seperti yang dicontohkan Mbak Nurul tadi ya, siswa akan antusias gitu ya. Mereka akan sambil bermain, belajar bersama seperti itu.
Kemudian pembelajaran terintegrasi. Maksud dari terintegrasi itu apa? Arti kata terintegrasi apa? Unsur-unsur, Bu. Integrasi itu kayak menyatu ya, Bu. Menyatu. Oke, tadi saya mendengar suaranya laki-laki. Monggo, Sinten tadi. Mbak Kusuma Unsur-unsur, Bu. menyatu. Unsur-unsur. Ya, Mas Harsono menjawab unsur-unsur. Yang lainnya? Berkaitan Mbak satu Ratna? sama lain. Iya, berkaitan satu sama lainnya. Ada lagi? Terintegrasi. Terintegrasi itu adalah menyatu atau berkaitan atau berhubungan, gitu ya. Jadi pembelajaran di sini tidak hanya dari satu aspek, tapi dari beberapa aspek lainnya. Contohnya, nah, kalau kita berkata belajar, itu biasanya fokusnya pada apa? Mata Pengetahuan, ya. pelajaran. Ya. Ya, mata pelajaran untuk melihat pengetahuannya gitu ya, kognitifnya saja. Nah, tetapi di sini tidak hanya kognitif yang dinilai, tetapi juga ada afektif dan juga satunya apa? Ada Psikomotorik. kognitif, afektif, dan psikomotorik. Betul sekali ya. Ada 3 yang harus dinilai gitu ya. Kognitif jelas ya, dari yang mungkin tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak paham menjadi paham gitu ya. Kemudian afektif. Kalau afektif dari pembelajaran CTL, itu kira-kira apa yang diperoleh? Kalau kognitif, kita belajar tentang tadi misalkan pekerjaan, ya kita jadi tahu berbagai macam pekerjaan, gitu kan? Itu kognitifnya. Kalau afektifnya apa? Dengan pembelajaran CTL. Sikap-sikap, nilai. Ya, sikap-sikap, nilai, sikap atau nilai yang seperti apa? Contoh konkretnya. Mungkin siswa bisa berpikir kritis, lalu apa? Memiliki keinginan untuk ingin belajar lebih gitu. Oke. Selain Ada itu lagi? juga mungkin bisa ini, Bu, apa mengembangkan sikap toleransi juga, saling menghormati, karena kita kan dalam CTL kan kita juga menghargai pendapat sesama kayak gitu. Iya. Yang afektif itu yang jawabannya Mbak Kusuma, yang jawabannya Mbak Nurul itu masuknya ke berpikir kritis. Berpikir kritis. Ya. Berarti apa? Keterampilan atau psikomotoriknya ya. Iya. Ke psikomotoriknya. Jadi mereka itu punya keterampilan untuk memberikan pendapat gitu ya. Kemudian mungkin menyanggah dan seterusnya. Oke. Itu pembelajaran terintegrasi. Jadi ada beberapa hal yang masuk di dalamnya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian menggunakan berbagai sumber. Nah, kalau di dalam kelas itu kan sumbernya buku, gitu ya. Nah, kalau CTL ini kan pembelajarannya bisa juga di luar kelas, ya kan? Dengan kita melakukan observasi. Jadi sumbernya itu banyak sekali. Ya, bisa dari lingkungan, ya, kemudian dari tokoh-tokoh dan seterusnya. Kemudian siswa aktif, ya jelas di sini bahwa pembelajaran CTL itu menekankan kepada keaktifan siswa. Sharing dengan teman. Nah, karena pembelajaran CTL di sini pembelajaran yang berkelompok di mana mereka perlu adanya kerjasama. Nah, di dalam kerjasama ini maka akan ada sharing dengan temannya atau teman sejawat. Kemudian siswa kritis, ya, dan juga guru kreatif, ya. Siswanya itu berpikir kritis, ya. Kemudian dia berani menanggapi, dan guru kreatif untuk menentukan media apa, model apa yang sekiranya bisa
dipakai dalam pembelajaran CTL untuk mempermudah pemahaman dari siswa. Nah, itu secara umum. Kemudian kalau menurut Sanjay ya, proses mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap anak itu tentu sudah memiliki konsepnya masing-masing. Mereka sudah memiliki pemahamannya masing-masing. Nah, dari pemahaman itu nanti akan diintegrasikan, kemudian akan dikaitkan dengan pengalaman yang akan dilakukan saat itu. Kemudian pembelajaran kontekstual. Kontekstual adalah nyata. Jadi pembelajarannya itu nyata. Tidak tidak abstrak, apalagi kalau untuk pembelajaran di SD. Pembelajaran di SD itu pembelajarannya itu harus sifatnya apa? Abstrak atau konkret. Pembelajaran di SD itu pembelajaran yang sifatnya konkret atau abstrak. Konkret mungkin, Bu. Konkret. Konkret, iya. Pembelajarannya adalah pembelajaran yang konkret. Konkret berarti artinya apa, Mas Yusuf? Ada sesuai kenyataan, sehingga bisa dibuktikan, Bu. Iya, sesuai dengan kenyataan. Betul sekali. Jadi, siswa itu tidak bisa membayangkan gitu ya. Kalau kita mengajar, kemudian siswa disuruh membayangkan, susah untuk mendapatkan pemahaman. Maka dari itu, bagaimana caranya seorang guru bisa membawa suatu materi dalam sifatnya konkret atau nyata. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual. Kemudian akan muncul pemahaman pengetahuan, ya. Mempraktekkan dari yang paham kemudian akan dipraktekkan. Karena apa? Harapannya apa yang sudah dipahami oleh siswa dari pengalaman sendiri ya kan ya. Di CTL itu kan pengalaman sendiri dari siswanya. Itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata mereka masing-masing. Oke. Kemudian melakukan refleksi. Apa yang dimaksud dengan refleksi? Apa itu refleksi? Merefleksi. Ada yang tahu? Komprehensif, Bu. Komprehensif. Komprehensif. Ada lagi? Refleksi itu, refleksi itu kayak ini ya, Bu ya. Kayak umpan balik. Jadi kayak kita mengingat lagi kayak gitu. Betul sekali. Jadi, ya. terus nanti diperbaiki dari proses itu gitu. Melakukan refleksi berarti si anak itu kemudian mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari bersama, makna apa yang sekiranya bisa mereka peroleh gitu. Kemudian nantinya akan dihayati dan akan diimplementasikan di kemudian hari dalam proses kehidupan bermasyarakat mereka masing-masing. Itu yang dimaksud dengan refleksi. Jadi seperti menyimpulkan, kemudian menarik garis merahnya, apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan refleksi. Oke, itu karakteristik dari CTL itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Selanjutnya, dengan demikian ya kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran CTL adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks autentik ya. Autentik ini nyata dengan menggali pengetahuan siswa, memberikan tugas-tugas yang bermakna, membentuk kelompok untuk menciptakan kerjasama antar siswa dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memberikan pengalaman yang bermakna. Nah, jadi pembelajaran CTL ini tentunya seorang guru akan memberikan tugas-tugas ya, berarti guru di sini harus kreatif. Tugas-tugas yang bagaimana yang bisa nanti akan menciptakan
pengalaman yang bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada komponen CTL ya. Nah, jadi dalam pembelajaran CTL atau pembelajaran kontekstual ini ada beberapa komponen yang harus ada ya. Harus ada dalam langkah-langkah pembelajarannya. Oke. Yang pertama ada konstruktivisme. Tadi konstruktivisme itu apa? Pembelajaran yang membangun. Pembelajaran yang membangun, betul sekali. Jadi dengan cara mereka itu misalkan ya dibawa melakukan observasi. Nah, dengan kegiatan observasi itu kan siswanya akan memahami sesuatu hal sesuai dengan kenyataan. Oh, ternyata misalkan ya sebagai contohnya tadi dari Mbak Nurul, mereka disuruh mengidentifikasi beberapa mata pencaharian atau pekerjaan di lingkungan mereka. Oh, yang namanya guru itu pekerjaannya seperti ini toh. Oh, yang namanya petani itu kerjanya di sini dan seterusnya. Nah, itu akan membentuk sebuah konsep sendiri pada hasil dari pengalaman mereka masing-masing. Itu konstruktivisme. Nah, ya. Jadi langkah pertama adalah konstruktivisme, yang kedua ada inquiry. Apa itu inquiry? Inquiry itu bertanya atau mencari penemuan gitu, maksudnya menemukan sesuatu gitu yang baru mungkin. Oke. Inquiry itu menemukan, betul sekali ya. Inquiry itu menemukan. Jadi siswa itu akan menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, dari hasil observasi dari tahap konstruktivisme itu, tentu siswa akan mendapatkan sebuah pengalamannya sendiri dan mendapatkan pengetahuannya sendiri. Nah, itu inquiry. Kemudian tahap ketiga, bertanya. Nah, tentu mereka akan berusaha untuk mencari data, ya kan? Contohnya tadi dari Mbak Nurul adalah tentang pekerjaan. Nah, mereka akan mencari data. Nah, dengan cara apa? Bertanya, observasi. Nah, tadi salah satunya adalah bertanya. Mereka akan melakukan hal-hal yang perlu dia tanyakan atau mengkonfirmasi apa yang sudah ada di dalam benaknya, kemudian dikonfirmasi dengan pengalaman yang sedang dia dapatkan. Itu bertanya. Kemudian yang keempat, masyarakat belajar. Oke, apa yang dimaksud dengan masyarakat belajar? Ya, yang lainnya selain Mbak Kusuma. Ini Mbak Kusuma jadi artis ini, Mbak Kusuma terus ya. Yang lain, ayo. Belajar dengan teman. Oke, Mbak Ratna belajar dengan teman. Ya, berarti belajar di mana? Bisa dalam bentuk Kelompok. kelompok, betul sekali. Jadi bisa dalam bentuk kelompok. Nah, guru di sini bisa membentuk beberapa kelompok di dalam kelas untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, kelompok yang baik itu dipilih berdasarkan apa? Heterogen, Bu. Heterogen. Apa itu artinya heterogen? Heterogen itu maksudnya dari berbagai latar belakang, campuran gitu, Bu. Iya, campuran ya, karena setiap anak itu tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya kan? Tingkat pemahaman yang berbeda-beda, mentalnya juga yang berbeda-beda. Bisa jadi anak itu pintar, ya, anak itu pintar tetapi dia penakut gitu ya, dia nggak pedean gitu. Ada juga dia kurang pandai tetapi dia bisa mengkomunikasikan. Atau ada yang mungkin dalam berpikir itu agak lambat, ada yang cepat. Nah, itu harus harus digabungkan ya dari beberapa latar belakang atau dari beberapa sifat sehingga bisa saling mengkolaborasikan
satu dengan yang lainnya. Nah, itu ya, masyarakat belajar bisa dalam kelompok besar ataupun kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang tahap kelima ada pemodelan, permodelan, model. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya pembelajaran itu di situ ada model yang bisa ditiru. Misal kalau kayak tadi yang dikatakan Mbak Nurul ada profesi. Nah, di situ ada misal profesi pemadam kebakaran, profesi petani dan sebagainya. Jadi di situ ada model nyata yang bisa ditiru untuk pembelajaran. Ya, bisa seperti itu ya, dengan cara mendatangkan model ya yang akan kita pelajari bersama, atau juga misalkan kegiatannya seperti yang diceritakan Mbak Nurul, mereka mencari informasi di luar, kemudian mereka akan membawa informasi tersebut ke dalam dengan cara mereka mempraktekkan misalkan. Misalkan kalau Pak Polisi gayanya seperti apa gitu, guru itu seperti apa, Pak Petani bagaimana. Nah, itu kan juga bisa seperti memberi membawa penyimpulan dari informasi yang mereka dapatkan sehingga mereka bisa mempraktekkan apa sih yang mereka temukan di luar sana gitu. Itu permodelan. Kemudian refleksi tadi ya sudah disinggung. Refleksi itu bagaimana? Perenungan kembali, Bu. Ya, perenungan kembali atau kita melihat apa sih sebenarnya yang kita pelajari pada hari ini dan apa manfaatnya bagi kita semua. Kemudian penilaian autentik. Apa yang dimaksud dengan penilaian autentik? Yang berhubungan dengan pengalaman siswa yang nyata. Berhubungan dengan pengalaman siswa yang nyata, ya bagus. Ada yang melengkapi lagi? Itu sudah betul ya. Ditambahkan lagi, coba. Upaya pengumpulan berbagai data. Ya, pengumpulan berbagai data atau informasi sehingga apa? Bisa sehingga melihat, dapat mengetahui perkembangan pembelajaran siswa. Iya. Sehingga bisa melihat perkembangan siswa, berarti di sini akan melihat apa? Dari sisi kognitifnya, afektifnya, ya, dan juga psikomotoriknya. Kadang kita akan berpatokan bahwa dia yang berhasil adalah ketika nilainya bagus gitu ya, nilai akhirnya atau hasil belajarnya. Padahal kita harus melihat prosesnya. Bagaimana prosesnya dia dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, itu juga harus dinilai. Itulah yang namanya penilaian autentik. Jadi tidak hanya menilai dari kognitif saja, tetapi juga guru akan menilai prosesnya, mencari data-data untuk bisa melihat bagaimana perkembangan siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran pada saat itu. Itu ya. Jadi teman-teman ketika besok itu akan menerapkan pembelajaran CTL, harus ada komponen-komponen tersebut dari konstruktivisme, kemudian ada inquiry, kemudian bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang nih ada gambar orang pusing ya. Nah, dengan demikian ya, bagaimana kelebihan dari pembelajaran IPS jika diterapkan dengan pembelajaran CTL? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Mbak Kusuma saya skip dulu ya. Iya, Bu. Oke, yang lainnya, monggo. Oke, menurut teman-teman, dari apa yang sudah kita pelajari, kemudian teman-teman juga kemarin sudah kita bahas ya mengenai pembelajaran IPS itu seperti apa. Nah, kira-kira ya, ketika pembelajaran IPS itu diterapkan dengan pembelajaran CTL, itu kelebihannya bagaimana? Keuntungannya bagaimana?
Tidak ada yang memberikan tanggapannya? Yo, laki-laki yang bersuara baru 2. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Fahmi. Nggih. Terima kasih teman-teman dan Bu Dimas. Kelebihan pembelajaran IPS jika digunakan dengan pembelajaran CTL. Dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada beberapa kelebihan dalam pembelajaran CTL, yaitu pertama, pembelajaran itu akan lebih bermakna. Artinya, siswa melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi, sehingga diharapkan siswa tersebut dapat memahaminya dengan sendiri. Kemudian, menumbuhkan rasa ingin tahu. Berkaitan dengan hal bertanya tadi, otomatis siswa akan tumbuh rasa keingintahuannya. Kemudian dengan bertanya tadi juga dapat menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari. Kemudian menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama. Hal ini dapat dilatih atau dapat dilatih dengan cara tadi membuat kelompok yang tadi dikatakan membuat kelompok dengan heterogen. Kemudian siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, bagus sekali Mas Fahmi. Akhirnya sekali berbicara langsung komplit ya Mas Fahmi ya. Iya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang sekali ya, komplit sekali dari Mas Fahmi. Kita lihat ya, bahwa memang dalam pembelajaran CTL itu juga banyak kelebihannya ya. Apalagi kalau kita terapkan pada pembelajaran IPS itu sangat matuk ya, atau sangat cocok sekali. Yang pertama ya, di sini memberikan kesempatan pada siswa-siswi itu terlibat aktif. Ya, bagaimana tidak aktif? Karena mereka dituntut untuk apa? Mengalami peristiwa pembelajarannya sendiri kan gitu. Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data. Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Nah, memilih informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak bosan karena kalau tugasnya seperti itu otomatis mereka akan semangat untuk mencari informasi. Nah, kalau pembelajarannya hanya mendengarkan itu kan siswa akan bosan dan jenuh gitu ya. Nah, di sini siswa disuruh mencari informasi sendiri ya. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak bosan tadi ya. Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompoknya. Nah, di sini kerjasama antara individu di dalam kelompok. Mereka akan belajar apa? Belajar untuk memahami perbedaan. Belajar untuk apa? Untuk berani berpendapat. Nah, itu kelebihan dari pembelajaran CTL. Nah, kalau ada kelebihan, tentunya juga ada kelemahannya. Setiap pembelajaran pun juga ada kelemahannya. Oke, nah, ya. Dengan demikian ya, tentu akan muncul kendala yang dapat dialami pada penerapan pembelajaran IPS di SD. Nah, menurut teman-teman ya, tadi sudah dijelaskan kelebihannya oleh Mas Fahmi. Sekarang siapa yang akan memberikan tanggapannya tentang kendala atau kelemahan yang akan muncul dalam penerapan pembelajaran CTL? Ayo, silahkan. Yuk, siapa yang berani memberikan tanggapan tentang kelemahan dari CTL? Kira-kira kalau CTL diterapkan, ya, itu kendala yang muncul itu apa? Saya masih di Ya, boleh.
Tadi selain suara Mbak Nurul sama Mbak Kusuma ada lagi enggak? Kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, berarti Mbak Nurul dulu aja. Mbak Kusuma sudah banyak ya. Oke, Mbak Nurul. Nanti akan dilengkapi sama Mbak Kusuma. Baik, mencoba menjawab mungkin kendalanya itu kan tadi kan pembelajaran CTL itu mengharuskan siswa untuk beraktif ya Bu, aktif dalam pembelajaran. Mungkin kembali lagi ke tadi kan ada beberapa anak yang mungkin dia memang memiliki kemampuan tapi dia malu untuk misalnya saat berdiskusi. Jadi itu akan mempersulit siswa, mempersulit penerapan pembelajaran CTL ini. Jadi kan tidak semua siswa kadang mau untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Menurut saya seperti itu. Iya, oke, terima kasih Mbak Nurul. Mbak Kusuma menambahkan? Iya, Bu. Jadi kalau menurut saya selain yang dikatakan Mbak Nurul itu juga ada mungkin ada rasa khawatir dari siswa bahwa dia akan kehilangan karakteristiknya sendiri karena di dalam pembelajaran CTL itu kan siswa kan berkelompok. Jadi kan dia kan menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Jadi ada di situ rasa kekhawatiran bahwa siswa akan kehilangan karakteristik diri sendiri. Terus selain itu bagi siswa yang tidak mengalami pengalaman tersebut secara langsung, pengalaman pembelajaran tersebut secara langsung, mereka akan lebih sulit untuk membayangkan, untuk memahami pembelajaran tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Selain Mbak Nurul, Mbak Kusuma? Tidak. Ya, Bu. Iya, oke, Mas Yusuf. Ya. Kalau pembelajaran CTL itu kan biasanya berkaitan dengan pembelajaran berkelompok ya, Bu. Kalau saya menambahkan sedikit, itu mungkin ada siswa yang kurang aktif atau kurang berinteraksi dengan anggota kelompoknya, mungkin akan timbul rasa minder ataupun iri, Bu, gitu. Jadi kekurangannya seperti itu. Penambahan dari saya. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mas Yusuf, Mbak Nurul dan Mbak Kusuma. Ya, jadi semakin lengkap ya. Ternyata akan muncul beberapa kelemahan-kelemahan pula yang mungkin harus dicari solusinya gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini seperti apa sih kelemahan dari pembelajaran CTL yang mungkin sudah dijelaskan pula dari teman-teman tadi. Yang pertama, tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda tadi ya. Ada yang mungkin dia sudah bisa berpikir jauh, ada yang belum nyandak gitu ya, belum sampai gitu ya. Nah, kemudian waktunya agak lama ya dalam pembelajaran menggunakan CTL karena tadi sebagai contoh tadi ya yang diceritakan sama Mbak Nurul, dia membutuhkan waktu untuk observasi di luar rumah gitu ya. Jadi pembelajarannya itu tidak bisa selesai dalam satu waktu, tetapi membutuhkan waktu lebih dari itu. Nah, kemudian akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah, ini seperti yang diceritakan dari teman-teman tadi ya. Nah, ternyata walaupun banyak keunggulan, tapi juga tentu banyak kelemahan-kelemahan. Ya, seperti manusia ya, tidak ada yang sempurna. Nah, metode pembelajaran juga sama, bahwa setiap metode pembelajaran juga tentu akan ada kelemahan-kelemahannya. Dan kelemahan atau masalah yang akan muncul mungkin berbeda-beda di setiap penerapan di setiap kelasnya. Mungkin di kelasnya Mas Yusuf ada beberapa masalah, tetapi di kelasnya Mbak Kusuma, masalah yang ada di Mas Yusuf belum tentu muncul di kelasnya Mbak Kusuma, misalkan seperti itu. Oke, sampai di sini kelemahan dan kelebihan. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Iya. Oke, silakan Mbak Kusuma. Nah, iya. Begini, Bu, untuk tadi menanggapi tentang kelebihan CTL itu sendiri, jadi dalam pembelajaran CTL ini, problem solving ini juga termasuk salah satu kelebihan dari CTL tersebut atau enggak, Bu?
Soalnya di sini kan siswa kan dituntut untuk berpikir kreatif, mereka juga dituntut untuk menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada gitu. Jadi di sini itu untuk problem solving juga termasuk salah satu kelebihan CTL atau enggak, Bu? Oke. Ya. Ada lagi? Atau ada yang mau mencoba untuk menjawab dari pertanyaannya Mbak Kusuma? Ada yang mau menjawab? Oke. CTL dan problem solving itu sama atau beda? Pernah mendengar juga ya strategi pembelajaran problem solving, pernah mendengar? Tapi ada juga pembelajaran CTL. Nah, apa sih bedanya CTL dan problem solving? Mungkin itu juga termasuk pertanyaannya Mbak Kusuma ya? Iya, Bu. Ya. Apa bedanya? Kalau problem solving itu adalah dengan cara guru memberikan masalah. Ya, masalah bisa di kelas gitu ya, memberikan suatu permasalahan di setiap kelompoknya. Nah, kalau CTL itu adalah dengan tuntutan siswa itu melakukan pengalamannya sendiri. Jadi kalau problem solving itu bisa dengan pemikiran mereka ya, pendapat mereka, kemudian mereka cari solusinya. Tetapi kalau CTL itu harus berdasarkan dengan ada proses pengalaman langsung gitu. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau CTL itu anak benar-benar dibawa untuk mengalami dulu ya, baru kemudian dia mencari informasi dan menyelesaikan jawaban. Tetapi kalau problem solving, guru hanya memberikan sebuah permasalahan, kemudian mereka dari pemahaman mereka kemudian mereka mencari solusinya. Nah, jadi apakah CTL bisa masuk apakah problem solving bisa masuk ke CTL? Bisa masuk ya. Jadi itu bisa masuk di dalam kegiatan CTL itu sendiri karena mereka tentu di akhir kegiatan dia akan menyelesaikan sebuah masalah. Oke, ada lagi? Yang ditanyakan ada lagi atau sudah cukup satu orang? Sudah? Ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, hasil yang diharapkan dari penerapan CTL pada pembelajaran IPS itu apa? Yang pertama hasilnya itu bahwa pembelajaran IPS bukan hafalan lagi ya. Karena mindset orang itu IPS itu hafalan, ya tidak? Ya, nah sebenarnya IPS itu bukan hafalan, tetapi lebih kepada pemahaman dan implementasi dari makna atau nilai yang kita pelajari bersama. Kemudian, siswa mampu mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Ya, dari pemahamannya dia bisa mereka konstruksikan dalam pembelajaran pada saat itu. Siswa terbiasa memecahkan masalah. Siswa menjadi aktif, kritis, dan kreatif. Nah, kreatifnya seperti apa? Misalkan dalam bentuk dia bisa mencari informasi. Kan tidak gampang mencari informasi ya. Dan informasi ada yang mendukung dan ada yang tidak. Nah, di sini siswa belajar untuk mencari data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah mereka. Kemudian kelas menjadi produktif, menyenangkan, dan tidak membosankan. Karena siswa itu tidak hanya menggunakan satu indera. Ya, kalau guru memberikan materi secara ceramah biasa gitu ya, memberikan materi saja itu kan mereka hanya menggunakan satu indera, ya kan? Mendengarkan. Ya, sambil melihat melihat gitu, melihat dan mendengarkan saja. Nah, tetapi di sini ketika kita melakukan pengalamannya kan hampir semua indera itu gerak, jalan gitu ya. Kelas dan sekolah penuh dengan hasil karya siswa. Nah, misalkan dengan data-data, foto-foto, atau dokumen-dokumen yang lain,
Kemudian kelas CTL adalah siswa yang selalu ramai dan gembira dalam belajar. Karena apa? Mereka diberikan waktu untuk berpendapat, mereka diberikan waktu untuk memperagakan, ya kan? Nah, itulah hasil yang diharapkan pada pembelajaran IPS dengan CTL. Nah, dengan demikian ya kita dapat kata kuncinya ya. Yang pertama, real world learning. Artinya apa? Pembelajaran yang Nyata. nyata. Iya. Berarti CTL itu pembelajaran yang nyata. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua, mengutamakan pengalaman nyata. Siswa itu diajak langsung untuk mempelajari apa yang akan dipelajari saat itu. Berpikir tingkat tinggi, mereka belajar untuk berpikir kritis. Kemudian berpusat pada siswa. Nah, di sini guru itu kalau sudah berpusat pada siswa, guru perannya untuk apa? Apa peran guru dalam pembelajaran CTL itu? Mengawasi. Perannya. Oh ya, mengawasi. Terus? Membimbing apabila siswa tersebut mengalami kesulitan. Ya, ada lagi? Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Memberi motivasi. Memberikan motivasi. Ada lagi? Sebagai fasilitas. Ya, sebagai fasilitator. Ya, jadi walaupun semua kegiatan itu pada siswa, tetapi guru kemudian tidak lantas diam diri gitu ya. Siswa hanya diberikan tugas sudah selesai, tetapi guru di sini menjadi fasilitator yang mana mereka akan membimbing siswanya, mengarahkan siswanya. Karena kita tahu ya bahwa setiap kelompok kan tidak semuanya aktif ya kan. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu bisa aktif semuanya? Nah, di sini juga bisa masuk di perannya guru. Kemudian tadi sampai pada mana? Siswa aktif, kritis, dan kreatif ya, berpusat pada siswa. Kemudian siswa aktif, kritis, dan kreatif tadi ya salah satu contohnya adalah mencari sumber informasi. Kemudian pengetahuan bermakna dalam kehidupan. Apa yang mereka pelajari dengan pembelajaran CTL bisa mereka pahami betul, bisa mereka implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, itulah kata kunci dari pembelajaran CTL. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih contoh penerapannya dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan kontekstual atau CTL. Oke. Di sini saya berikan contoh ya. Nah, dalam RPP, kalau teman-teman membuat RPP itu di langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Penutup. Ya. Nah, kegiatan awal ini yang pertama tentu mengkondisikan siswa pada situasi yang kondusif. Ya. Guru mau mengarahkan siswa bagaimana, misalkan mau dibuat kelompok dan sebagainya. Menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, melakukan tanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya, memberikan motivasi, kemudian tadi membagi kelompok. Nah, ini adalah kegiatan awal sebelum guru memberikan materinya atau menjelaskan tugas-tugasnya. Nah, agar siswanya itu sedikit paham materi yang akan dibahas. Nah, di sini ya melakukan tanya jawab materi yang sebelumnya untuk memunculkan informasi awal pada siswa. Oke. Kemudian kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti akan mulai muncul dari beberapa komponen. Tadi komponennya ada berapa? 7. Yang pertama konstruktivisme. Artinya apa konstruktivisme?
Membangun. Membangun. Nah, bagaimana kegiatan membangunnya? Nah, misalkan di sini dengan mengunjungi tempat pembuatan kerajinan tangan dari bambu yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini berarti siswanya apa? Mengalami pengalaman sendiri, ya kan ya? Mereka dibawa ke sana, kemudian mereka disuruh melakukan observasi dengan membawa lembar kerja siswa, misalkan seperti itu. Jadi mereka itu terarah. Mereka di sana mau melakukan apa? Nah, disitulah guru menyiapkan LKS-nya atau lembar kerja siswa. Kemudian ada bertanya. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dengan narasumbernya sesuai dengan tugasnya masing-masing, kan gitu ya. Tentu biasanya setiap kelompok itu kan memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, di sini mereka bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Kemudian menemukan atau inquiry. Nah, siswa mengamati dan mencatat hal-hal penting dari apa yang telah mereka lihat. Berarti di sini dia mencari data atau informasi sehingga bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru bagi mereka. Nah, kemudian ada tahapan masyarakat belajar. Tadi masyarakat belajar itu apa? Kegiatan dalam kelompok belajar. Nah, yang pertama, mengajak siswa untuk kembali ke kelas setelah selesai melakukan pengamatan dan tanya jawab pada narasumber. Kemudian yang kedua, membagi siswa menjadi 5 kelompok. Yang ketiga, membagi LKS pada masing-masing kelompok. Yang keempat, membimbing siswa melaksanakan diskusi kelompok dan mengerjakan soal-soal yang terdapat pada LKS. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil diskusi. Nah, di sini mereka mendiskusikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, pemodelan di sini siswa itu bisa dalam bentuk apa? Mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Oke. Ya. Kemudian tahap selanjutnya ada kegiatan akhir yaitu refleksi dan penilaian. Refleksi, tadi contohnya apa? Refleksi itu apa? Mengingat kembali. Ya, mengingat kembali. Ya. Jadi membahas materi yang sudah diperoleh atau pengalaman belajar yang sudah diperoleh untuk memperdalam dan memantapkan materinya. Ya. Kemudian guru menanyakan apa yang diperoleh dalam pelajaran hari ini. Ya, misalkan tadi tentang profesi ya. Ya, mengetahui jenis-jenis profesi, nah misalkan seperti itu. Bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan penilaian ya untuk tahap penilaian itu memberikan evaluasi ya baik dari kognitifnya, afektif dan psikomotorik. Nah, ini bisa dilihat dari LKS-nya, pengamatan hasil observasi guru ya kan. Nah, jadi untuk penilaian itu bisa dengan soal. Nah, soal itu untuk melihat kognitif, lembar observasi bisa untuk melihat afektif dan juga psikomotoriknya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Nah, kalau begitu, tugas individunya, ya, silahkan buat langkah-langkah pembelajaran CTL dengan memilih salah satu materi IPS SD. Ya. Kelasnya bebas ya, Bu? Bebas. Nah, di sini coba saya berikan waktu 2 menit, cukup enggak? Untuk membayangkan dulu, ya. Nah, jadi gambaran umum saja, jadi akan terlihat tahap 1 sampai tahap 7, ya. Nanti kita bahas di sini beberapa saja, kemudian untuk rapinya, ya, yang ditulis rapi itu nanti akan dikirim di Google Classroom. Gitu ya. Coba kita melihat beberapa mahasiswa yang sudah menemukan contoh pelaksanaan CTL, kemudian kita share bersama-sama. Oke, silakan teman-teman bisa mulai mencari materi IPS, kan banyak ya materi IPS. Nah, coba kira-kira materi mana yang bisa diterapkan dengan pembelajaran CTL?
Saya ambil 2 saja nanti untuk share di sini. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Mbak Kusuma dulu. Silakan Mbak Kusuma. Ya, Bu, di sini saya ambil contohnya materi pahlawanku dari materi kelas 4 semester 2. Jadi di sini siswa itu mencari siswa itu mencari profesi-profesi yang bisa dianggap sebagai gambaran kepahlawanan dan menjelaskan bentuk kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini yang ada di sekitarnya. Contohnya mereka misal menganggap bahwa guru itu merupakan salah satu bentuk profesi kepahlawanan saat ini. Nah, mereka dapat menjelaskan. Jadi profesi guru itu bentuk kepahlawanannya seperti apa. Terus misal mereka menganggap bahwa dokter itu juga masuk juga. Nah, terus di situ mereka juga nanti dapat menjelaskan. Jadi bentuk kepahlawanan seorang profesi dokter itu seperti apa. Terus mereka dapat melihat dari profesi-profesi yang ada di lingkungan sekitar mereka. Oke. Ya, terima kasih Mbak Kusuma. Yang lainnya?
Coba yang lainnya untuk tahapan 7-nya dilihatkan ya. Misalkan konstruktivismenya itu siswa seperti apa, kemudian yang inquiry-nya yang bagaimana, kemudian bertanyanya yang bagaimana dan seterusnya. Monggo. Saya mencoba, Bu, boleh. Oh ya, Mbak Nurul. Tapi dijelaskan saja enggak apa Ibu, mesti satu-satu dari Ya, itu. konstruktivismenya bagaimana? Saya mengambil materi kelas 5 tentang agama-agama di Indonesia. Ya, untuk konstruktivismenya kan peserta didik diberi kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuannya. Nah, awalnya saya minta peserta didik untuk menentukan, mengidentifikasi agama-agama apa saja yang ada di wilayah sekitarnya terlebih dahulu. Misalnya di desa, di suatu desa, nah di desanya itu lebih dahulu, kira-kira di desa kalian itu ada agama apa saja yang dianut oleh masyarakatnya. Lalu inquiry-nya, setelah itu kan mereka pasti menemukan. Jadi dalam satu kelas itu mungkin tidak hanya ada satu agama, minimal pasti ada dua, agama Islam dan mungkin Kristen. Lalu kalau di diri saya itu kebetulan ada juga yang beragama Buddha. Jadi mungkin mereka bisa menemukan sendiri itu, mengidentifikasi agama-agama tersebut. Lalu bertanya, nah siswa kemudian bertanya apakah hanya ada 3 agama saja di Indonesia, karena di wilayah masyarakatnya di daerahnya itu hanya menemukan 3 agama tersebut. Lalu guru mungkin menjelaskan agama-agama yang lain. Ternyata di Indonesia tidak hanya ada 3 agama tersebut, tetapi ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Jadi lebih luas lagi dari yang tadinya mulai hanya di masyarakat, lalu kita anak-anak akan bertanya apakah hanya itu, lalu kita menjelaskan ada di Indonesia ada 6 agama yang dianut. Lalu masyarakat belajar, anak-anak bisa akan diminta untuk berkelompok, lalu mengidentifikasi agama-agama tersebut, mulai dari mungkin dari tempat ibadahnya, lalu hari raya, hari besar agamanya, lalu kitab-kitabnya, dan selanjutnya pada permodelan anak-anak akan diminta untuk menggambarkan seperti apa kira-kira bentuk-bentuk, mungkin kalau agama Islam tempat ibadahnya ada di masjid, mungkin mereka bisa menggambarkan seperti apa bentuk masjid seperti itu. Lalu misalnya untuk agama Buddha kita ada di wihara, misalnya di wihara itu ada apa saja, mereka bisa membayangkan seperti itu. Kira-kira apakah sama dengan yang agama Islam? Tentu berbeda. Lalu mereka akan berpikir, oh kita harus mencari tahu tentang agama Buddha itu sendiri, apa saja yang ada di tempat ibadah agama Buddha seperti itu. Lalu refleksi nantinya akan mengevaluasi hasil agama apa saja yang sudah ditemukan oleh anak-anak. Nah, mereka akan merefleksi, kita ulang kembali, lalu kira-kira kenapa Indonesia memiliki agama-agama tersebut. Guru bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga siswa juga akan berpikir kritis dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, penilaian otentik. Penilaiannya itu proses dari siswa mengidentifikasi agama-agama di Indonesia, lalu hasilnya seperti apa setelah menemukan tempat ibadah agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu. Lalu guru juga melakukan tes non-tes, baik tes ataupun non-tes. Tesnya nanti mungkin bisa dibuat, anak-anak diminta untuk membuat tabel membeda-bedakan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Lalu untuk non-tesnya mungkin sikap yang bisa diambil anak-anak ketika tahu kalau di Indonesia itu memiliki berbagai macam budaya, itu sikap mereka itu seperti apa. Mereka bisa menimbulkan sikap tersebut. Mungkin dalam satu kelas ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, lalu itu termasuk penilaian non-tesnya. Nanti sikap siswa itu seperti apa, akan seperti apa. Seperti itu, Bu.
Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ada lagi, satu lagi? Ya, Bu. Iya, silakan Mbak Ratna. Saya mengambil dari materi kelas 5, Ibu, kegiatan ekonomi. Yang pertama, konstruktivisme. Siswa itu dapat melihat kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal mereka. Misalnya, ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian, pertanyaan, kemudian inquiry, siswa dapat menemukan arti dari masing-masing kegiatan tersebut. Misalnya produksi itu di lingkungan mereka ada pabrik atau penghasil apa gitu di lingkungan mereka masing-masing. Kemudian konsumsi yaitu siswa dapat membayangkan atau dapat memberikan arti apa itu konsumsi, kegiatan konsumsi itu tersebut. Kemudian distribusi, bagaimana cara memproduksi, cara mendistribusikan barang produksi kepada konsumen. Kemudian mereka dapat bertanya kepada guru atau pelaku produksi secara langsung. Kemudian masyarakat belajar, siswa dapat membagi kelompok untuk belajar dalam mempelajari kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian pemodelan, siswa dapat mempraktekkan dari kegiatan ekonomi. Siswa dapat membayangkan atau mempraktekkan bagaimana kegiatan produksi, konsumsi, bahkan distribusi tersebut. Kemudian refleksi, siswa dapat lebih memahami dan membedakan dari kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian dari masing-masing. Oke, sinyalnya Mbak Ratna kayaknya bermasalah ya. Halo Mbak Ratna. Ya, sudah ada bayangan ya apa yang akan dijabarkan oleh Mbak Ratna. Oke, sudah ada gambaran bahwa memang untuk menerapkan pembelajaran IPS itu sangat baik ketika menggunakan metode pembelajaran CTL, walaupun memang ada kelebihan, tentu juga ada kelemahan yang mungkin akan muncul dalam penerapan proses pembelajaran dengan CTL. Nah, dari beberapa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, ya itu sudah memberikan gambaran seperti apa sih contoh-contoh pelaksanaan pembelajaran CTL yang mungkin bisa diterapkan pada pembelajaran di kelas besok ketika teman-teman sudah mengajar di kelas. Oke, ada yang mau ditanyakan dari diskusi materi kali ini? Ada? Ya, Bu. Iya. Apakah dalam pembelajaran itu apa ada saja atau ada yang lain? Gimana Mas? Kurang jelas. Dalam pembelajaran di SD itu kan tadi ada salah satunya CTL ya. Terus apa ada yang lain pembelajaran selain model CTL? Oke. Iya. Ada banyak model pembelajaran yang bisa diterapkan untuk pembelajaran IPS ya. Tadi contohnya ada CTL, ada simulasi ya, seperti pembelajaran simulasi itu seperti role playing ya. Pernah mendengar kata role playing ya? Kemudian ada pembelajaran kooperatif. Nah, itu semua bisa diterapkan dalam pembelajaran IPS. Contohnya role playing atau simulasi, misalkan ketika ada materi tentang proklamasi, nah di sini siswa bisa diajak untuk mendemonstrasikan peristiwa proklamasi itu seperti apa. Kemudian kooperatif itu dengan cara apa?
kerjasama, berarti membentuk kelompok-kelompok. Nah, dari kelompok-kelompok itu mereka belajar untuk berdiskusi, membahas suatu tema masing-masing. Nah, kooperatif itu macamnya banyak sekali ya. Ada STAD, ya, STAD, ada apa lagi? Jigsaw, ada NHT, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa mencari informasi tentang model pembelajaran atau strategi pembelajaran itu banyak sumbernya, banyak bukunya, di internet juga sangat banyak. Nah, untuk pembelajaran CTL ini juga merupakan salah satu yang sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran IPS tadi ya. Oke, begitu Mas Yusuf? Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nanti dari yang sudah teman-teman kerjakan nanti bisa dikirim ke Google Classroom ya. Jadi ditulis dari beberapa tahapan yang tadi sudah dijelaskan bersama-sama ya, ada konstruktivisme, kemudian inquiry, bertanya dan seterusnya. Silahkan dibuat per tahapan. Gitu seperti yang saya tampilkan tadi. Oke, dari apa yang sudah kita bahas bersama, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini, pembahasan kali ini? Oke, siapa yang bisa memberikan pendapatnya atau kesimpulannya? Jadi apa yang bisa kita petik dari pembelajaran kali ini? Nah, ini tahap refleksi ya. Oke. Yuk. Mbak Wulan kayaknya mau berpendapat. Ini saya coba dulu ya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Pembelajaran IPS itu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Dan dengan adanya langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi itu mampu dijelaskan oleh guru dengan efektif sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih kondusif dan siswanya itu lebih semakin aktif dan kreatif. Seperti itu, Bu. Mungkin terima kasih Mbak Wulan. Ya. Teman-teman yang lainnya silahkan. Mbak Kusuma, ya. Silakan Ya, Mbak Bu. Kusuma. Saya cuma mau menambahkan aja Bu dari Mbak Wulan. Jadi menurut saya dari pembelajaran kita hari ini kita itu lebih memahami bahwa sebenarnya pembelajaran IPS itu bukanlah sesuatu pembelajaran yang monoton, yang itu aja, yang menjemukan. Jadi di sini kita juga lebih membuka wawasan kita lagi kalau pembelajaran IPS itu sebenarnya bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi guru, menyenangkan bagi siswanya, dan juga dengan pembelajaran ini siswa itu juga lebih diharapkan nggak cuma untuk siswa tapi juga untuk guru, mereka lebih memahami seluk-beluk apa saja yang ada di masyarakat. Jadi kita juga lebih terbuka lagi wawasannya, seperti itu. Oke, bagus sekali Mbak Kusuma. Satu lagi, yang laki-laki monggo. Yuk. Satu lagi, yang laki-laki monggo. Ada Mas Harsono, ada Mas Fahmi, Mas Tafaugaho, siapa itu? Mas Tafan ya manggilnya ya. Taufan, Bu. Taufan ya, namanya terlalu indah untuk disebutkan ya, sampai bingung nyebutnya. Ayo, siapa lagi? Satu lagi, yang laki-laki. Oke, silakan Mas. Ini ya. Dalam pembelajaran IPS itu yang dulunya kan kita hanya pola pikir kita itu hanya memikirkan bahwa pembelajaran IPS itu cuma
sebagai biar kita bisa hafal, hanya bergantung pada pembelajaran yang diberikan oleh guru. Misalnya apa yang diberikan pelajaran hari ini oleh guru dan belum tentu siswanya menerapkan atau belum tentu bisa memahaminya. Jadi dengan trik penjelasan yang hari ini kita bahas itu benar-benar membuktikan bahwa tidak sepenuhnya dari guru untuk belajar, melainkan juga siswanya itu juga butuh keaktifannya untuk melakukan interaksi dengan sesama siswa, dan demikian guru sebagai pembimbing atau pengarahnya. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Mas Taufan. Ya, bagus sekali ya. Jadi dari ketiganya bisa dirangkum ya bahwa memang pembelajaran IPS itu tidak hanya monoton dengan hafalan saja, tetapi juga perlu adanya kreativitas baik dari guru maupun juga dari siswa ya. Jadi sumber belajar itu tidak hanya dari guru, tetapi juga bisa dari lingkungan dan dari observasi dari siswanya membentuk sebuah pemahaman baru. Nah, ketika siswa itu bisa mendapatkan pengetahuannya dengan sendirinya atau mendapatkan konsep dari sendirinya, maka itu lebih lama pahamnya, ya kan ya. Dia lebih bisa memahami, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tujuan dari pembelajaran IPS adalah bahwa peserta didik itu bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial atau isu-isu sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi tentunya setelah siswanya itu bisa mempelajari IPS dengan baik, dia bisa merubah sifatnya, sikapnya, kemudian psikomotoriknya, ya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, ya. Demikian yang kita bahas bersama, kita sharing bersama mengenai penerapan pembelajaran IPS dengan pembelajaran kontekstual atau CTL. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama, apa yang kita sharing bersama pada hari ini benar-benar bisa dipahami dan bisa menjadi wawasan baru bagi teman-teman untuk persiapan menjadi guru yang profesional. Ya, guru yang profesional itu adalah guru yang berani untuk update pengetahuan. Nah, seperti yang ditanyakan Mas Yusuf, apa saja? Nah, kalau apa saja berarti kan ada banyak hal yang bisa teman-teman cari. Sekarang itu kan sumber banyak sekali ya, apalagi teknologi semakin canggih. Nah, kalian sudah mempunyai alatnya, tinggal bagaimana caranya teman-teman itu bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk mendukung profesionalitas teman-teman semua. Begitu nggih? Ya. Gitu. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup? Tidak ada, nggih? Ya, terima kasih atas partisipasi. Bisa ini, Bu. Nanti bisa di-share PPT-nya. Oh iya, nanti saya share PPT-nya di Google Classroom. Sekalian juga saya buatkan form tugasnya ya. Nanti teman-teman bisa langsung kirim di Google Classroom untuk tugas individunya. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, partisipasi teman-teman, keaktifan teman-teman ya. Sangat senang teman-teman bisa aktif semuanya di sini, bisa berbagi ilmu bareng, sharing bareng, sehingga tidak hanya dari saya, tapi teman-teman juga ikut memberikan tanggapan dari perkuliahan hari ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya, karena kondisinya masih seperti ini, masih naik turun, dan juga banyak orang-orang yang sekarang ini sedang sakit ya. Jadi kita doakan teman-teman yang mungkin saudaranya atau tetangganya dan sebagainya agar bisa sehat kembali, pulih kembali. Kita semua sehat, insya Allah Indonesia juga kembali sehat. Oke. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini ya. Berjumpa lagi untuk minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nimas. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.